Malam itu, Pansy terbangun dari tempat tidurnya karena bau asap. Karena di luar masih gelap, Pansy pun melihat jam yang saat itu masih menunjukkan pukul 5 pagi. Sambil menghela napas, dia pun bangun dari tempat tidurnya. Dengan langkah yang terhuyung-huyung, dia menuju ke kamar mandi. Sungguh sial, keran airnya mampet lagi. Dia pun akhirnya mematikan keran airnya dan kembali ke tempat tidur untuk melanjutkan tidurnya. Beberapa saat kemudian dia pun terbangun kembali dan saat itu waktu sudah menunjukkan pukul 8 pagi. Seperti biasa, pertama yang dia lakukan adalah memeriksa surat di depan pintunya. Ada sebuah telegram, sebuah catatan dari Western Union untuk salah satu penyewa apartemennya yang bernama Mary. Namun ketika Pansy berjalan di lorong apartemen untuk menyerahkan pesan itu kepada Mary, tiba-tiba Pansy mencium bau tak sedap. Bau asap yang sama seperti dia cium tadi malam. Dan semakin Pansy berjalan menuju apartemen Mary, bau itu semakin kuat. Hingga akhirnya Pansy berdiri di depan pintu apartemen Mary. Seketika itulah yang tadinya hanya bau tak sedap, kini berubah menjadi bau busuk yang sangat menyengat. Kemudian Pansy pun mengetuk pintu, tapi tidak ada jawaban. Merasa ada yang tidak beres, Pansy pun mulai panik dan meraih gagang pintu. Yang tanpa dia sadari, di balik pintu apartemen Mary ada sebuah pemandangan yang sangat mengerikan yang akan menggemparkan dunia selama 70 tahun ke depan. Inilah dia kisah ceritanya. Pagi itu, tanggal 2 Juli 1951. Seorang pemilik apartemen bernama Pansy Carpenter sedang mengantarkan telegram ke salah satu penyewa apartemennya yang bernama Mary Reeser. Ketika itu dia mengetuk pintu apartemen Mary. Karena tidak ada jawaban, Pansy pun mencoba untuk membuka pintu itu. Saat dia menyentuh gagang pintunya, ia langsung menarik tangannya. Dia merasakan panas yang luar biasa hingga telapak tangannya terasa seperti terbakar. Dengan perasaan panik, Pansy pun bergegas kembali ke apartemennya untuk menghubungi polisi. Polisi pun akhirnya tiba di lokasi dan membuka pintu apartemen Mary. Betapa terkejutnya mereka saat melihat sebuah pemandangan yang sangat mengerikan di ruang tamu, di mana tempat kursi favorit Mary berada. Di sana hanya tersisa tumpukan abu. Setelah diperiksa lebih lanjut, mereka pun menemukan sisa-sisa tubuh Mary di dalam tumpukan abu tersebut, seperti bagian tulang belakang, kaki kirinya yang masih mengenakan sandal sutra hitam, dan tengkoraknya yang tampak mengecil hingga seukuran cangkir. Yang lebih anehnya lagi, lapisan jelaga berwarna hitam tebal telah menutupi seluruh dinding dan atap ruangan itu, serta beberapa saklar lampu yang ada di ruangan tersebut juga ikut meleleh. Tak terbayangkan betapa besarnya api saat membakar ruangan itu. Namun yang membuat kejadian ini terasa aneh dan janggal adalah sebagian besar barang yang ada di apartemen Mary tetap utuh. Seperti spray putih yang ada di tempat tidur, serta koran yang ada di lantai dekat kursinya tidak tersentuh api sedikit pun. Bahkan tidak ada tanda-tanda yang jelas dari manakah sumber kebakaran itu. Seolah-olah Mary tiba-tiba terbakar tanpa alasan yang dapat dijelaskan. Kejadian ini merupakan salah satu kasus misteri paling aneh dan mengerikan ketika itu. Polisi pun mulai mengumpulkan kesaksian dari para tetangga. Beberapa saksi melaporkan melihat sesuatu yang aneh melalui jendela apartemen Mary. Sementara itu ada juga yang berspekulasi bahwa Mary sebenarnya dibunuh, dikremasi di tempat lain, lalu jenazahnya dipindahkan kembali ke rumahnya untuk menghilangkan barang bukti. Setelah sebulan penyelidikan tanpa hasil, polisi pun menemukan jalan buntu dalam menangani kasus tersebut. Yang akhirnya mereka memutuskan untuk menutup kasus tersebut dan menyerahkannya kepada FBI. Mary bukanlah satu-satunya orang yang mengalami kebakaran misterius seperti ini. Karena insiden serupa pernah terjadi juga di era modern. Salah satu contohnya terjadi pada tahun 2010 di seberang lautan, tepatnya di Irlandia. Pada dini hari tanggal 1 Desember, alarm asap di rumah Tom Mannion tiba-tiba berbunyi. Ketika itu dia tidak menemukan tanda-tanda kebakaran di rumahnya sendiri. Tom pun akhirnya keluar
Dan benar saja, dia melihat asap mengepul dari rumah tetangganya yang bernama Michael Flaherty, seorang pria berusia 76 tahun. Khawatir akan keselamatan Michael, Tom pun mengetuk pintu dengan keras. Tetapi tidak ada jawaban dari dalam rumah Michael. Ia pun segera menghubungi pemadam kebakaran. Saat petugas tiba di lokasi, mereka menemukan Michael telah meninggal. Tubuhnya terbakar hampir habis, dan anehnya seperti dalam kasus Mary, hanya area di sekitar tubuh Michael yang rusak. Lantai dan langit-langit di atasnya, sebagian besar rumahnya tetap utuh, seolah tidak ada tanda-tanda kebakaran yang meluas. Dalam investigasi lebih lanjut, petugas pun tidak menemukan sumber yang jelas dari mana api tersebut berasal. Bahkan perapian di rumah Michael yang saat itu menyala dipastikan bukan penyebabnya. Kasus ini seperti yang sebelumnya tetap menjadi salah satu fenomena aneh yang sulit dijelaskan. Dalam olah TKP pun tidak ditemukan bukti adanya tindak kriminal atau seseorang yang memaksa masuk ke rumah Michael Flaherty. Ketika ahli patologi negara bagian memeriksa jenazah, ia tidak menemukan tanda-tanda serangan jantung meskipun Michael memiliki riwayat diabetes tipe 2 dan hipertensi. Namun karena kerusakan akibat kebakaran pada tubuhnya begitu parah, sehingga sulit untuk menentukan penyebab pasti mengapa atau bagaimana tubuh Michael bisa terbakar. Teori-teori liar pun mulai bermunculan. Beberapa orang bercanda bahwa mungkin ini ulah vampir yang tidak sengaja terkena sinar matahari. Akan tetapi teori ini segera gugur karena semua terjadi di malam hari. Terkecuali ada spesies vampir baru yang sensitif terhadap cahaya bulan. Meskipun menyebut hal-hal supranatural seperti vampir terdengar konyol, kasus Michael memperlihatkan bahwa para ahli terkadang menghadapi fenomena yang sulit dijelaskan. Dalam laporannya, petugas pemeriksa mayat menyimpulkan penyebab kematian Michael sebagai pembakaran manusia spontan. Sebuah teori yang sering dikaitkan dengan kejadian misterius di mana tubuh manusia tiba-tiba terbakar tanpa sumber api eksternal yang jelas. Fenomena ini biasanya dikaitkan dengan berbagai faktor spekulatif, seperti kebiasaan meminum alkohol yang berlebihan, keadaan emosional yang intens, atau bahkan pikiran destruktif. Hingga kini penjelasan yang memuaskan tetap sulit ditemukan. Yang membuat kasus ini terus memicu perdebatan dan rasa ingin tahu. Paul Ray dari Royal Society London menjelaskan fenomena spontaneous human combustion, atau kita singkat saja SHC, sebagai kejadian di mana tubuh manusia terbakar akibat panas yang dihasilkan oleh reaksi kimia internal tanpa adanya bukti sumber api eksternal. Salah satu kasus SHC ini paling awal yang tercatat terjadi di Milan pada akhir tahun 1400-an. Seorang kesatria yang bernama Sir Palonisfus dilaporkan tiba-tiba terbakar di depan keluarganya setelah meminum beberapa gelas anggur. Serupa dengan itu, Countess Cornelia Zangari de Bandi dari Cesena juga mengalami kejadian tragis pada tahun 1745. Tubuhnya ditemukan terbakar sebagian, dengan kepala yang gosong, sementara kakinya yang mengenakan stocking tidak tersentuh api. Kasus modern SHC juga menarik perhatian, seperti insiden Jenny Saville pada tahun 1982. Wanita berusia 61 tahun ini sedang duduk di dapur bersama ayahnya ketika ia tiba-tiba terbakar. Ayahnya yang terkejut melihat api menyala di wajah dan tubuh putrinya, ia segera menarik Jenny ke wastafel untuk memadamkan api. Ajaibnya, pakaian dan barang di sekitar Jenny, kecuali kardigan merahnya, tetap utuh. Ketika tim medis tiba, Jenny masih sadar, meskipun menderita luka bakar tingkat 3. Tragisnya ia meninggal 8 hari kemudian. Fenomena ini memunculkan berbagai teori. Salah satunya berasal dari Larry Arnold, seorang penulis dan pengamat SHC, yang mengusulkan konsep Peyron subatomik. Menurut teori ini, partikel mikroskopis yang disebut peyron dapat menyebabkan ledakan kecil di dalam tubuh manusia dan memicu kebakaran internal. Namun, hingga kini teori ini belum memiliki bukti ilmiah yang meyakinkan. Apakah benar SHC benar-benar terjadi? Ataukah hanya mitos yang dibesar-besarkan oleh kisah-kisah misteri? Teori lain menyebutkan bahwa peningkatan produksi metana dalam usus manusia bisa menjadi pemicu SHC. Namun,
Brian Dunning dari Skeptoid Podcast membantah klaim ini. Ia menunjukkan bahwa sapi menghasilkan metana dalam jumlah yang jauh lebih besar daripada manusia. Tapi tidak pernah ada laporan tentang sapi yang terbakar secara spontan. Jadi, jika SHC bukan penjelasan yang masuk akal, apa yang sebenarnya terjadi pada orang-orang ini? Meskipun peristiwa ini terdengar mengerikan, sebagian besar ahli percaya ada penjelasan ilmiah di baliknya. Dalam kasus Mary Reeser, FBI menolak menghubungkan kematiannya dengan SHC. Sebaliknya, mereka menyebut fenomena yang dikenal sebagai efek sumbu. Konsep ini menyatakan bahwa tubuh manusia dapat bertindak seperti lilin. Lemak tubuh berfungsi sebagai bahan bakar, sementara pakaian dan rambut berperan sebagai sumbu. Api bisa terus menyala selama ada lemak yang terbakar, tetapi akan padam begitu bahan bakarnya habis. Fenomena ini memberikan penjelasan yang masuk akal. Mengapa sebagian tubuh korban tetap utuh, sementara area tertentu terbakar habis? Meskipun teori ini tidak sepenuhnya menjelaskan semua kasus yang diduga SHC, ia menawarkan perspektif ilmiah yang lebih logis dibandingkan spekulasi yang belum terbukti. Untuk mendemonstrasikan teori ini, eksperimen yang disiarkan oleh QED milik BBC One yang menggunakan bangkai babi yang telah dibungkus dengan selimut. Ketika dibakar, tubuh babi itu terbakar selama sekitar 5 jam dan berubah menjadi abu, kecuali bagian anggota tubuhnya. Hasil ini mirip dengan banyak kasus dugaan pembakaran spontan manusia, memberikan gambaran bagaimana api dapat tetap terkonsentrasi pada satu area tubuh. Namun, ada satu pertanyaan besar. Jika seseorang terbakar, mengapa mereka tidak mencoba melarikan diri, memadamkan api, atau setidaknya bereaksi? Dalam semua kasus yang dibahas, para korban tampaknya tetap diam sepanjang kejadian. Hal ini dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain, seperti contohnya kondisi kesehatan mereka. Dalam kasus Mary Reeser, putranya melaporkan bahwa ibunya telah menjadi cemas beberapa hari sebelum kejadian. Pada hari kematiannya, ia diketahui telah mengkonsumsi 2 obat penenang dan merencanakan untuk minum 2 lagi sebelum tidur. Kemungkinan besar Mary mengalami komplikasi medis, seperti stroke atau serangan jantung, yang membuatnya tidak berdaya untuk bereaksi ketika api mulai menyala. Sebagian besar korban dugaan SHC adalah individu yang lebih tua, dengan kondisi kesehatan yang mendasari. Hal ini bisa menjelaskan mengapa mereka tidak menyadari atau tidak mampu bertindak saat tubuh mereka mulai terbakar. Putra Mary juga mengungkapkan bahwa ibunya adalah seorang perokok berat. Dengan usia lanjut dan pengaruh obat penenang, ada kemungkinan besar Mary tertidur sambil merokok. Dan abu panas dari rokoknya tanpa sengaja menyulut gaun malam yang ia kenakan. Kemungkinan lainnya adalah Mary meninggal terlebih dahulu akibat menghirup asap sebelum sempat menyadari bahwa dirinya terbakar. Sementara itu, dalam kasus Michael, petugas pemeriksa mayat mengklarifikasi penyebab kematiannya sebagai SHC. Namun sangat mungkin bahwa ia terbakar oleh sumber eksternal. Seperti Mary, ada perapian di tempatnya ditemukan, sehingga bara api mungkin saja menyulut pakaiannya. Sayangnya, dalam kedua kasus tersebut, kebenaran yang pasti mungkin tidak akan pernah terungkap. Sebagian besar insiden ini memang memiliki penjelasan yang masuk akal. Namun, kita tetap tidak dapat memastikan karena semua saksi utama, yakni para korban, telah meninggal dalam situasi yang tragis. Meski menyenangkan untuk berspekulasi bahwa fenomena ini disebabkan oleh sesuatu yang fantastis, seperti alien yang menembakkan laser melalui jendela, bukti yang tersedia lebih mendukung penjelasan ilmiah daripada teori konspirasi luar angkasa. Bagaimanapun juga, ini mungkin akan tetap menjadi misteri. Dan kita mungkin tidak akan pernah benar-benar tahu apa yang terjadi. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Jangan lupa untuk mendukung konten ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share channel ini. Sampai jumpa lagi, salam sehat dan sukses selalu untuk kita semua.